Tapi yakin bisa jatuh kalau DPRD juga bergerak, Bang? Yang jelas, yang ada di dalam sistem kan jelas DPRD. Betul, saya sepakat. Nah, artinya selama ini bahwa fungsi daripada DPRD sendiri juga kan nggak berjalan, ya kan? Itu sengaja dibelenggu kali? Saya tidak menyatakan belenggu. Atau DPRD yang tolol? Atau nggak ngerti tentang undang-undang? Ya ada pendapat seperti itu terpaksa, ya kan? Iya, betul. Tapi mestinya saya kira sebagai anggota dewan mereka sudah lebih memahami, mengetahui produk-produk hukum, ya kan? Nah, Betul. masa sih lembaga-lembaga lain yang pertama kali yang menyampaikan ini? Nah, jelas ketika KPK sudah menyampaikan, ketika KPK sudah memberikan informasi terkait dengan penilaian integritas itu, ya dewan kemana selama ini? Artinya Dewan nggak berfungsi, Bang, untuk mengawasi Nur Mahmudi dong? Mereka tidak melaksanakan fungsinya. Betul. Loh, tinggal di situ pengawasan, ya. Betul. Nah, budgeting, ya kan? Realisasi lah. Setuju nggak kalau ada anggapan yang mengatakan DPRD itu adalah piaraannya wali kota? Wah, tidak, bunyi undang-undang tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya kan berbicara konteks hukum, ya kan? Betul. Kalau hukum, kalau itu persoalan peliharaan, ya anggota dewannya mau dipelihara nggak? Mau nggak dipelihara anggota dewan? Berarti si Nur Mahmudi bisa dijatuhkan dengan hak menyatakan pendapat Kita DPRD. jangan masuk dalam konteks menjatuhkan ini dulu ya. Tapi yang jelas, sangatlah kita prihatin ketika sebuah lembaga menyatakan bahwasanya Kota Depok yang selama ini diberikan informasi adanya terkait dengan keterbukaan, adanya transparansi, ya kan? Terus peningkatan IPR masyarakat sendiri. Nah, mana realitanya? Kok lembaga lain yang lebih tahu? Jadi kemana selama ini anggota dewan? Maaf kalau saya pun juga mantan daripada anggota dewan kan. Cuman sangat prihatin lah. Pernah merasakan nggak? Pernah mereka rasakan nggak? Kita sama-sama sebagai warga ingin ikut partisipasi bersama-sama. Tapi kalau udah dikatakan begini, Depok kota koruptor, alamat. Ada sanggahan dari wakil si Somad bahwa KPK fitnah. Loh, KPK itu lembaga loh. Betul. Hah? Badan hukum. Nah, kalau dia menyatakan seperti itu, ada nggak ini statement beliau? Ya kan? Sama-sama wakil wali kota punya ini badan hukum, punya legitimasi. Ketika ada temuan seperti itu, sanggah. Ya kan? Lakukan surat mana? Buktikan. Itu dong permintaan daripada eksekutif ketika tidak menerima. Kalau Kota Depok ini diberikan penilaian. Artinya wali kota Depok menantang KPK. Loh, jelas. Ditantang institusi KPK. Artinya eksekutif tidak menerima. Nah, tinggal KPK. Benar nggak? Ini kan gerah ini sekarang, masyarakat kita kan udah gerah. Betul lah. Ya kan? Apa mau daerah kita disebut sebagai Gerto itu? Ya kan? Harusnya langkah apa yang harus dilakukan sama DPRD, Bang? Ada beberapa yang perlu dilakukan. Pertama, KPK ya, jadi ya melakukanlah pemeriksaan ya kan terhadap temuan-temuan itu. Temuan-temuan itu kan berdasarkan laporan masyarakat, ya kan? Betul. Nah, terus juga laporan dari BPK, ya kan? Nah, ini yang harus ditindaklanjuti sehingga kita tidak berpendapat itu fitnah,
ya kan? Karena masing-masing saya katakan tadi, KPK adalah lembaga hukum, ya kan? Wali kota, wakil wali kota juga kelembagaan. Betul. Nah, masyarakat yang bingung, sementara pers sudah menyampaikan, KPK dengan resmi menyatakan itu. Nah, yang kedua, saya kira DPRD yang harus mengambil inisiatif dengan hak-haknya dia, ya kan? Yang diatur di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 itu Tahun 2004. hak pendapat, ya kan? Ya panggil interpelasi, hak angket di sana diatur. Kenapa mesti khawatir? Kalau misalkan seperti dikatakan tadi bahwa mereka peliharaan, lah masa semua sih peliharaan? Betul. Ada anggota dewan yang saya kira masih cukup punya kapabilitas, punya perhatian, punya kepedulian, punya empati, simpati. Itu 3 orang mereka menyatakan itu, sampaikan kepada ketua DPRD, ajukan, mereka menggunakan haknya. Nah baru disampaikan kepada Mendagri, presiden. Nah presiden yang akan menindaklanjuti, diberhentikan atau sementara dinonaktifkan dulu sampai proses hukum. Wali Kota Depok. Wali Kota Depok. Ketika terbukti udah ganti wali kota. Nah itu anggota dewan sekarang. Bola di mereka ya. Bola di tangan mereka. Nah sekarang kita tahu bahwa citra daripada DPRD sendiri banyak isu-isu yang tidak enak, ya kan? Nah sekarang saatnya mereka melakukan ini. Dijadikan momentum hari korupsi, sekali membersihkan kepercayaan kepada dewan, lembaga dewan, ya kan? Yang selama ini dikatakan mereka tidak pernah menggunakan fungsi-fungsi mereka, hanya proyek. Ya. Saya belum sependapat seperti itu kalau tanggapan. Tapi dengan ada lembaga resmi yang menyatakan bahwa Depok adalah kota korupsi, ya kan? Kota terkotor, terkorup. Anggota dewannya di mana fungsi mereka? Panggil. Wali kotanya dipanggil. Lakukan hak-haknya. Nggak salah kok kalau memang benar nanti kenyataannya tidak ada seperti itu, wali kota kan bersih. Betul Bang, sepakat saya. Wali kota kan baik, ya kita dukung gitu. Tapi kalau kondisi kayak gini, nah siapa yang kita percaya ketika KPK menyatakan wali kota menyangga dan wakilnya? Nah, salah satu itu tadi ya, dewannya, ya proaktif masyarakat. Ya kalau memang anggota dewannya nggak proaktif, ya struktur partai. Bisa ya? Partai mendesak anggota-anggotanya yang terpilih di sana. Apa selama di mana report mereka? Ya kan? Kan tiap bulan tuh harus mestinya ada dong kepada partai bahwa apa yang dilakukan Kota Depok seperti ini. Nah, ketika mereka partai menganggap ya mereka kan punya hak, ya kan? Laporan-laporan mereka itu kan ditindaklanjuti. Nah, dari situ ada penilaian kinerja daripada anggota dewan, ya kan? Apalagi untuk menjelang pemilu, jelas partai kan harus punya nilai yang baik di hadapan masyarakat. Betul, Ya kan? betul. Apalagi dengan kondisi sekarang partai dianggap, ya kan? Kalau diobati nih masyarakat ini, gitu. Ya kan? Lewat partainya, partai berperan aktif lah. Ya kan? Panggil anggota dewannya, ya kan? Nah, contoh misalkan yang kita harapkan lah PDIP, Gerindra dan yang lain-lain, ya kan? Semestinya mereka Demokrat, ya Golkar, waduh cukup banyak saya kira ya. Sehingga label-label image, terus juga citra daripada dewan itu sendiri bisa terangkat lagi lah, ya kan? Tolong ada hadiah yang bisa diberikan, apalagi ya tahun itu untuk tahun. Selama ini apa yang kita lihat? Ada report nggak? Penilaian yang baik terhadap anggota dewan kan? Nggak ada. Nah, baru artinya kejaksaan juga seperti itu. Kan ada beberapa lembaga lah. Polres, Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, ya kan? Berperan aktif.
Ya. Loh, situasi sekarang jangan api dalam sekam kan, terbakar nih masyarakat sekarang. Marah. Marah, tidak mau, ingin kotanya dihidupi seperti itu, ya kan? Ya kalau udah seperti itu berarti kebohongan yang ada. Identik, rakyatnya juga suka berbohong kan gitu. Mau penilaian seperti itu masyarakat jadi pembohong? Nggak mau lah. Ya, iya. Nah, jadi kalau wali kota sendiri Nur Mahmudi menyatakan ingin mengetahui di mana sih pos-pos mana yang dilakukan, kalau saya melihat Nur Mahmudi hanya mengarahkan kepada persoalan di perizinan, padahal cukup banyak, ya kan? Kita nggak tahu CPNS juga sampai sejauh mana sekarang, ya kan? Kasihan tuh 22 orang. Nggak jelas rimbanya. Nggak jelas. Punya data kok. Dari Menpan ada, BAKN ada, ya kan? Pihak ketiga, lembaga pendidikan, Unpad lah katakan Jawa Barat, ketika melakukan seleksi ujian tes. Di situ jelas reportnya lulus nggak mereka. Lulus. Ya kan? Pengajuan kepada BAKN, pengajuan kepada Menpan, sesuai dengan formasi kebutuhan daripada Kota Depok. Berapa yang dibutuhkan pada saat itu? Berapa yang tes? Jelas kelihatan kok. Lah, lantas yang 22 orang udah ikut tes lulus. SK sudah keluar. Lah, iya, kenapa nggak dipekerjakan? Kenapa nggak diterima oleh? Pertanyaan ada muncul jadinya, sederhana aja. Berarti ada 22 orang yang lolos. Titipan, selesai. Ada titipan 20 orang di sana yang dimanipulasi. Itu logika berpikir. Nah sekarang tinggal rakyatnya, anggota dewannya kan masuk sebenarnya di situ. Iya. Sangat sederhana lah. Jangan dipersulit, jangan dibohongi lah. Kalau saya lihat dia pembohong. Udah kebohongannya semua nih. Ya kebohongannya akan terjawab manakala, ya kan? KPK mau bertindak. Nur Mahmudi juga dalam hal ini menyampaikan mana tegas. Kalau mereka wali kota tidak bersalah ya lakukan gitu. Counter itu ini pernyataan daripada KPK. Mau nggak Nur Mahmudinya melakukan itu? Ya resiko jabatan, ya kan? Kasihan rakyatnya lah. Ya investor orang-orang yang kita undang juga ke Depok selama ini dengan kondisi seperti ini mau diapain lagi? Yang nggak ada yang mau. Betul. Itu komandan.